Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Rukandar Zaid, salah satu daripada personil kelompok kerukunan umat beragama dari alumni PDWK Penyuluh Agama Islam Kabupaten Tuban tahun 2020. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan sedikit pengertian dan pengalaman saya tentang kerukunan umat beragama. Pemirsa yang sangat budiman dan saya hormati, sebagai orang Indonesia tentunya kita sudah sama-sama tahu dan faham bahwa di negeri kita ini ada beberapa agama yang diperbolehkan, yaitu ada 6 agama kurang lebih yang saling hidup berdampingan, dan pemeluknya sudah barang tentu beraktivitas bersama, menjalin hubungan kerja bersama dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Maka untuk menjaga hubungan baik dan harmonis antara pemeluk agama dan antara pemuka agama satu dengan yang lainnya, sangat diperlukan dan dibutuhkan perangkat hukum dan ilmu pengetahuan sebagai landasan dasar dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemirsa, perlu kita ketahui bersama bahwa kehidupan beragama di negeri kita ini berlandaskan kepada 3 landasan dasar, yaitu pertama, landasan sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila pertama daripada Pancasila, yang artinya bahwa sebagai penduduk Indonesia kita diwajibkan untuk percaya dan meyakini hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan intinya bahwa siapapun penduduk yang hidup di Indonesia harus mengakui keberadaan dan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Dasar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Yang ayat 1 berbunyi, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mendukung daripada Pancasila tadi sama. Dan ayat yang kedua dari pasal 29 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama masing-masing. Dari 3 dasar itu kita harus menyadari bahwa semua pemeluk agama, apapun namanya yang ada di Indonesia ini, harus dihargai dan dihormati menurut undang-undang dan menurut ilmu pengetahuan yang ada. Kesimpulannya, dari 3 dasar tadi disimpulkan bahwa di samping negara memberikan kebebasan,
kepada penduduknya untuk beragama, melaksanakan ibadah sesuai agamanya, dan juga negara selalu melindungi para pemeluk agama yang ada di dalam negeri kita ini. Oleh karena itu, maka untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, diperlukan sikap-sikap yang dilaksanakan di dalamnya. Antara lain, 1. Sikap toleransi. 2. Sikap kasih sayang di antara manusia. Dan yang ketiga adalah timbulnya tenggang rasa yang disebabkan atau dihasilkan daripada kasih sayang tadi. Yang keempat, terwujudnya rasa atau terwujudnya kerjasama di antara penduduk masyarakat atau antara pemeluk agama itu dengan yang lainnya, dan tercipta suatu kehidupan yang rukun dan gotong royong saling kerjasama. Selanjutnya, marilah kita fahami bersama satu persatu daripada sikap-sikap yang harus kita kembangkan di dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara akan tetap rukun di dalam kehidupan kerukunan umat beragama di negeri ini. Yang kita bahas pertama kali adalah toleransi. Toleransi itu apa? Dari bahasa toleransi itu dari tolerare. Tolerare yang artinya membiarkan sesuatu atau pembiaran terhadap sesuatu. Itu tolerare. Dalam arti kata, dalam istilahnya, tolerare adalah sikap bagaimana cara kita menjaga perasaan kita terhadap perilaku orang lain. Itu toleransi. Jadi sikap kita atau bagaimana sikap kita ketika menghadapi perbuatan-perbuatan orang lain melalui perasaan kita itu bagaimana. Dan selanjutnya kita terapkan. Di manakah toleransi itu? Pertanyaan itu akan saya jawab sendiri. Toleransi itu sangat bisa diletakkan atau dilaksanakan di mana saja, kapan saja, baik di lingkungan keluarga, pendidikan, sekolah, khalayak ramai, dan masyarakat pada umumnya. Contoh, di dalam keluarga atau rumah tangga, toleransi dapat dilaksanakan dengan mewujudkan sikap 1, tidak mengganggu anggota keluarga yang lain apabila sedang beraktivitas. Apalagi kalau aktivitasnya itu sedang beribadah, tidak diganggu. Yang kedua, menghormati perbedaan pandangan dan pendapat antar anggota keluarga. Kalau di dalam keluarga, kalau di lingkungan juga demikian. Menghargai pendapat orang lain. Kalau di sekolah juga demikian, menghargai pendapat teman kita selain yang lain bangku atau yang lain agama.
menciptakan sopan santun dengan anggota keluarga kalau di keluarga. Kalau di kelas ya sopan santun dengan anggota kelas. Caranya dengan menghormati, ketika di kelas caranya dengan menghormati teman-teman kita yang beda agama dan kebetulan satu kelas dengan kita. Itu caranya. Dan yang kedua, tidak memandang rendah dengan orang lain yang berbeda suku, warna kulit, ras, maupun agamanya berbeda dengan kita. Dan bersikap ramah dengan siapapun. Pemirsa, di dalam hidup berbangsa dan bernegara, kita harus bisa mengembangkan sikap yang bisa membawa keharmonisan kehidupan baik di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat maupun negara pada umumnya. Apa saja sikap-sikap itu? Yaitu satu, menghormati orang lain yang berbeda apapun, maksudnya apapun itu, kulitnya berbeda, agamanya berbeda, sukunya berbeda, adatnya berbeda. Kita harus tetap menghormati dan tidak mengecilkan satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam bermasyarakat kita harus mengambil sikap berperan aktif di dalam kehidupan. Maksudnya, peran aktif adalah ketika ada kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegotong royongan. Kita tidak hanya tinggal pangku tangan dan tinggal diam, cuek, dan lain-lain. Maka itu adalah sebaiknya kita harus aktif, tanggap wacono, tanggap terhadap sikap lingkungan kita, bagaimana keadaan, dan sehingga bisa membangun kerjasama yang baik diwujudkan dalam kegotong royongan, dalam kerja bakti atau bentuk apapun. Dan selanjutnya kita setelah kerjasama tadi selalu mengedepankan menjaga hak asasi manusia atau menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena apa? Hak asasi manusia adalah hak yang sangat privasi, hak beragama contohnya, hak berpendapat, hak berbicara, atau hak-hak yang lainnya yang dilindungi oleh undang-undang di negeri ini. Dan hak-hak yang tidak melanggar hak orang lain. Sikap yang keempat adalah kita harus bisa membangun silaturahim dengan siapapun. Dengan yang miskin, dengan yang lemah, dengan yang kuat, dengan penguasa, dengan para tokoh-tokoh agama lain, dengan para pemeluk agama lain. Dengan demikian, insya Allah persatuan dan kesatuan
bisa diwujudkan di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan akhirnya masyarakatnya saling timbul rasa solidaritas yang tinggi karena adanya 4 sikap tadi, dan bisa menciptakan timbulnya rasa kasih sayang terhadap satu dengan yang lainnya, dan selanjutnya akan muncul juga sikap kasih sayang terhadap makhluk Allah yang lain atau makhluk Tuhan yang lain. Dan dari situ akhirnya akan muncul pula rasa tenggang rasa. Tenggang rasa itu apa? Saudara, apa tenggang rasa itu? Sedikit saya punya pendapat. Tenggang rasa adalah cara kita menjaga perasaan orang lain terhadap atau dari perbuatan kita. Itu tenggang rasa. Dan harus kita mengerti antara tenggang rasa dan toleransi itu juga benar dua hal yang sangat berbeda. Contohnya, orang yang toleransinya sangat tinggi biasanya menjadi seorang pemaaf dan mau memaafkan orang lain dengan tanpa memikirkan alasan-alasan yang ada di belakangnya. Jadi tanpa suatu apapun alasannya dia selalu pemaaf dan memaafkan orang lain. Dan orang yang tenggang rasanya tinggi biasanya orang tersebut akan selalu berhati-hati di dalam bertindak, di dalam berbuat sesuatu. Itu bedanya. Singkat kata, toleransi itu bagaimana sikap kita menerima tindakan orang lain, dan tenggang rasa itu adalah bagaimana kita bersikap dan berbuat untuk dapat diterima oleh orang lain. Kembali ke sikap yang keempat. Sikap yang keempat tadi adalah, dari 4 sikap tadi adalah sikap kerjasama dan gotong royong yang baik di tengah-tengah masyarakat. Karena majemuknya masyarakat, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang tua, yang muda, ada yang agama Islam, Hindu, Katolik, Buddha. Alangkah indahnya apabila mereka bisa bekerja sama, saling bahu-membahu, gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungannya masing-masing, tanpa membedakan ras, suku, adat, dan agamanya. Dan contohnya melaksanakan kegiatan secara bersama-sama sesuai inisiatif sendiri tanpa mengharapkan imbalan suatu apapun, dan tidak ada rasa keterpaksaan. Contohnya kerja bakti atau bakti masyarakat yang sudah biasa terjadi di sekeliling kita, di masyarakat kita. Ikhlas tanpa memohon imbalan sebesar apapun. Dari sini beberapa uraian saya tadi dapat saya rangkumkan
Di dalam membangun kerukunan umat beragama, ada 3 landasan dasar di dalam negara kita, yaitu landasan beragama, yaitu pasal 1 Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Sikap-sikap yang harus kita kembangkan dan kita jaga agar kerukunan umat beragama tetap terjaga adalah toleransi. 1. Toleransi tadi uraiannya dana sudah saya sampaikan, kurang jelas diputar lagi. Toleransi harus kita kembangkan. Yang kedua, kita kembangkan kasih sayang di antara sesama makhluk Tuhan. Di antara makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan itu apa? Ya, tidak hanya manusia. Makhluk Tuhan. Apalagi kalau kita sebagai santri kenal ukhuwah basyariyah, itu akan menimbulkan kasih sayang yang tinggi. Kita kembangkan rasa tenggang rasa di antara kita. Tenggang rasa juga sudah saya sampaikan di atas. Kurang jelas diputar lagi. Seperti itu ya. Setelah itu yang terakhir adalah terciptanya kesatuan yang ditimbulkan dari gotong royong dan kerjasama daripada para penduduk di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak pandang bulu siapapun, takkannya apapun, agamanya apapun, sukunya apapun, bekerja sama bahu-membahu gotong royong untuk menyelesaikan sesuatu dengan ikhlas dan tanpa mengharap imbalan apapun dari orang lain. Pemirsa, kiranya hanya demikianlah sekelumit pengetahuan yang saya sampaikan pada video kali ini tentang kerukunan umat beragama. Dan semoga kita semua bisa mengamalkannya, sehingga terciptalah kerukunan umat beragama, kerukunan antar umat beragama yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga demi persatuan dan kesatuan negara yang kita cintai, NKRI harga mati, tetap bersatu di bawah naungan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf atas semua khilaf dan kekurangan saya di dalam menyampaikan materi pada video kali ini. Terima kasih. Kami kelompok kerukunan umat beragama dari alumni BDWK Penyuluh Agama Kabupaten Tuban tahun 2020 Kemenang Tuban undur diri dari hadapan saudara. Dan sebelumnya saya sampaikan, saya sebagai penceramah di sini atas nama Rukandar Said dibantu oleh rekan-rekan kami, para senior kami. Di antaranya adalah 1. Bapak Kiai Haji Mahbub Junaidi, FKUB, lalu KUB
dari penyuluh agama Kecamatan Widang, dan senior kami yang terhormat Bapak Yai Haji Dr. Andes Suwardi MA dari Kecamatan Tambak Boyo, dan tidak ketinggalan Ibunda yang sangat cantik, yaitu Ibunda Dewi Citrawati dari Kecamatan Palang. Kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Bila ada kesempatan, bolehlah saya buatkan video lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.